Halo dan selamat siang, juri yang terhormat, wali, peserta, dan para penonton di rumah. Hari ini, aku Monica Abigail dan Ivan Adrian akan memandu acara Escalate sepanjang hari ini. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kami telah berkumpul dengan beberapa tamu istimewa, yaitu juri kami. Juri pertama kami adalah Pak Pungki Risdianto. Beliau adalah seorang musisi profesional Bangka Belitung, serta Ketua Asosiasi Musisi Bangka Belitung. Pak Pungki, apa kabarnya, Pak? Puji Tuhan, baik, sehat. Oke, mantap, baik ya Pak. Oke. Ya, juri kita berikutnya adalah Pak Simon Gierso. Beliau adalah pemilik Kultura Manhattan Music School dan juga sebagai salah satu pengajar di Kultura Manhattan Music School. Bagaimana Pak Simon? Sudah siap untuk menjadi juri pada hari ini? Siap. Oke, bagus banget. Terakhir, kami hadirkan Pak Peviri yang merupakan seorang profesional drummer yang juga mengajar di Kultura Mandatum Music School. Gimana perasaannya Pak Peviri jadi juri kita hari ini? Oke. Juri-juri luar biasa ini akan menilai kompetisi band pada tahun ini. Nah, jadi Escalade sendiri merupakan cup tahunan yang diadakan oleh SMAK 5 Penabur Jakarta. Escalade sekali ini akan membawakan Anda tema respect dengan judul Revival. Kata revival sendiri merupakan singkatan dari respecting others vigorously and valiantly to form viable individuals. Wah, panjang banget ya. Kira-kira artinya apa sih, Van? Namun, melalui acara Escalade Revival, kami panitia ingin membuktikan bahwa pada kenyataannya, rasa hormat tetap ada dan sangat penting bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Oh, dan ngomong-ngomong nih, tahun ini tuh terkait dengan pelaksanaan Escalade itu sangat spesial loh. Tahun ini, Escalade akan diselenggarakan secara virtual karena situasi kita pada saat ini. Jadi kami mendorong semua orang untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi Mon, kita hari ini harus ngapain aja sih? Oke, Van. Untuk hari ini, kami ingin mempersembahkan Lomba Band Escalade Revival 2020. Supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan, seluruh peserta dan wali yang hadir hari ini harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Nah, berikut adalah peraturan-peraturannya. Yang pertama, seluruh peserta wajib menaati peraturan umum dan peraturan cabang yang berlaku selama Escalade Revival. Yang kedua, peserta dan atau pendamping yang terlibat dalam perekaman live stream wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, serta menjaga ketertiban selama acara Escalade Revival berlangsung. Yang ketiga, peserta dan atau pendamping yang terlibat dalam perekaman live stream lomba virtual tidak diperkenankan menggunakan atribut-atribut atau virtual background yang melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat, peserta dan atau pendamping yang terlibat dalam perekaman live stream lomba virtual dilarang menggunakan bahasa atau kata-kata kasar, menyinggung pihak lain, dan melanggar Undang-Undang ITE selama Escalade Revival berlangsung. Panitia tidak akan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, seperti hal-hal yang dapat merugikan pihak lain atau luar. 5.
peserta dan atau pendamping yang terlibat dalam perekaman live stream lomba virtual dilarang mengganggu keberlangsungan perekaman live stream, atau dalam kata lain, unmute mikrofon tanpa pemberian izin dan menimbulkan suara mengganggu, tidak toleransi terhadap moderator dan juri, dan chat secara terus-menerus di kolom komentar. Panitia tidak akan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Dan yang keenam, gangguan atau kesulitan dalam koneksi internet tidak menjadi tanggung jawab panitia. Yang ketujuh, semua hasil rekaman peserta yang sudah dikirimkan dan diserahkan ke panitia menjadi hak panitia sepenuhnya. Lalu, keputusan juri pada setiap cabang lomba bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Lalu, pelaksanaan perekaman live stream dilaksanakan sesuai jadwal tanpa menunggu kehadiran setiap pendamping yang mendampingi peserta. Nama peserta di Zoom yang terlibat dalam perekaman live stream diwajibkan menggunakan format nama lengkap, strip nama sekolah dengan maksimal 64 karakter. Lalu, nama pendamping di Zoom yang terlibat dalam perekaman live stream diwajibkan menggunakan format dalam kurung pendamping, nama, strip, nama sekolah dengan maksimal 64 karakter. Lalu, peserta atau pendamping yang terlibat dalam perekaman live stream diwajibkan mengaktifkan kamera device-nya dan dilarang untuk menggunakan foto pengganti atau mannequin sebagai bukti presensi. Jika terdapat, panitia berhak menindaklanjuti. Dan yang terakhir, peserta akan didiskualifikasi jika peserta membuat atau melakukan keributan, kecurangan, dan tidak menaati peraturan yang berlaku pada setiap cabang lomba. Oke, makasih banyak Monik atas pembacaan peraturannya. Sebelum kita melanjutkan nih, kita masuk ke acara, kita akan terlebih dahulu menyaksikan jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Baik, kembali lagi bersama kami di Lomba Band Escalades Revival 2020. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dana karena telah mensponsori acara ini. Nah, dengan Dana, sekarang kita bisa asuransi gadget loh, cuma dengan Rp25.000. Baik, sekarang waktunya kita untuk menonton penampilan peserta pertama kita. Marilah kita sambut impromptu dari SMAK IPK Puri Indah. Demi sang negeri, kau pertaruhkan nyawamu. Demi sang bangsa, kau relakan hidupmu. Tanpa sayang, tanpa senjata, kau pahlawan. Ibu pertiwi, tak pernah takut melangkah agar negeri tersenyum kembali. Tak pernah lelah berjuang, tanah air bangkit kembali. Kau anugerah untuk Indonesia.
I'm such a bore, I'm such a bummer. There must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. Been way to save inside my bubble. Take me out and keep me up all night. Oh, let me live on the wild side of a line. Carry me away, carry me away, carry me away. Carry me away, carry me away, carry me away. You can't afford, you lose cannon. Can I have some more? I can understand it. You fast car, you foolish spender. You know you are, and I surrender. So come on over and wake me up. Put some of your tequila in my coffee cup. You know I need you, and that's for sure. You're just the kind of crazy I've been looking for. Carry me away, carry me away. Where the sun hits my face, all different. Carry me away, carry me away, carry me away. Wow, berikan dulu dong tepuk tangan yang paling meriah untuk Impromptu. Emang kompak banget ya. Wah, keren banget ya. Walaupun mereka rekam sendiri-sendiri di rumah, tapi suaranya bisa senada, serasa, sejiwa. Mantap pokoknya. Oke deh, sekarang saya ingin mendengar komentar dari Pak Simon. Silahkan Pak Simon, dipersilahkan. Ya, saya senang dengar penampilannya ya. Secara umum penampilannya bagus. Pembagian musiknya juga bagus, vokalisnya kompak ya. Karena nyanyi berdua itu nggak gampang, begitu ya. Jadi ini saya lihat bagus sekali. Berani untuk mencoba sesuatu yang baru, improvisasi begitu ya. Nah, cuma saya ada satu sedikit masukan. Karena kita ini lomba band, sebetulnya ada baiknya instrumen yang dipakai adalah instrumen yang memang dimainkan, bukan mempergunakan sequencer. Jadi sebetulnya lain kali kalau misalnya grupnya ini tidak ada drummer, sebetulnya tidak perlu pakai drum. Akustik juga bagus, cukup gitu. Ya. Jadi supaya performnya lebih maksimal seperti itu. Ya, secara umum bagus. Saya suka dengan penampilannya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Simon untuk komentarnya. Sangat keren banget ya tadi. Menurut aku pasti lama nggak sih persiapannya untuk bikin kayak gini? Kalau boleh tahu nih, berapa lama ya Impromptu nyiapin performance ini? Dari diskusi sampai perekaman 10 hari. Wah, cukup lama ya. Oke, untuk Grace, aku juga mau nanya nih. Kenapa nama bandnya Impromptu? Kasih dong aku alasan atau asal-usulnya, dari mana tuh namanya? Ya. Sebenarnya sih kan dari sekolah, kita dari awal tahun kelas masuk SMA, kita sering dikasih project-project dari sekolah, kayak
misalnya tampil di acara-acara penting gitu. Terus kita biasanya dikasihnya tuh waktu-waktu dekat gitu. Jadi impromptu ini kan artinya kayak mendadak, spontan. Arti impromptu sebenarnya itu artinya spontan. Ya, jadi karena proyek-proyek yang spontan kita namain band ini impromptu. Oh gitu, unik banget ya. Oke, mungkin Grace atau temannya yang lain ada pertanyaan nggak ya untuk para juri? Boleh, aku lumayan penasaran. Band kita tadinya kan sebenarnya tuh harusnya berenam, dan sekarang berempat. Dan sebenarnya benar sih, tadinya kita drumnya itu aku harus pakai keyboard, padahal tadinya aku sebenarnya nggak tahu kan, jadi drum itu sebagai pengganti metronom buat kita. Nah, buat pengalaman lain kalinya, kira-kira kalau ada, kan kayaknya band online gini kan masih lama. Untuk lain kalinya, untuk drummer kan susah tuh di rumah. Itu biasanya kayak gimana, Pak? Maksudnya untuk rekamannya ya? Untuk rekamannya atau ininya ya? Untuk rekaman sih, kalau kita mau... Betul. Jadi sebetulnya yang kamu udah bikin itu udah bagus. Saya nggak bilang, itu drumnya bagus sih sebetulnya. Cuma saya sebetulnya berharap kalau ada yang main. Sebetulnya ya. Jadi bukan pakai sequencer itu, kalian bikin pakai sequencer itu udah bagus banget. Itu ritmenya oke tuh. Saya bisa rasain feel-nya. Begitu. Nah, memang kalau kita rekaman begini, tetap harus ada sequencernya dulu. Kalau nggak, berantakan. Nah, nanti sequencernya itu kan dibuang satu seperti itu. Jadi sama dengan pemain drum juga sama. Kalau ada sequencernya, itu akan menolong sekali mainnya jadi rata. Kalau dalam situasi yang begini, nggak mungkin kita bisa live rata, itu nggak mungkin. Pasti harus perlu bantuan sequencer. Seperti itu. Ya. Tapi secara umum oke. Saya senang dengan kalian punya perform oke banget. Ya. Skillnya juga kelihatannya bagus. Skillnya kalian bagus-bagus. Ya, rata-rata kelihatannya anak belajar musik ya. Rata-rata ya. Saya lihat kalian bagus kok skill. Oke. Ya, secara umum gitu ya. Latihan terus ya. Masih potensi kalian besar, masih bisa maju banyak. Siap, makasih Pak. Ya. Oke, makasih banyak ya Pak Simon untuk feedback-nya. Makasih juga ya Petra untuk pertanyaannya. Kalau gitu, makasih banyak ya Impromptu. Best of luck to you. Oke, sebelum lanjut ke penampilan kedua, mari sejenak kita saksikan jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi bersama saya Monik dan Ivan di acara S-Class Revival 2020. Sekarang, mari kita sambut penampilan kedua Tirta Marta Band dari SMAK Tirta Marta Pondok Indah. Demi sang negeri, kau pertaruhkan nyawamu. Demi sang bangsa, kau relakan hidupmu. Tanpa sayap dan tanpa senjata, kau pahlawan pertiwi. Tak pernah takut melangkah agar negeri tersenyum kembali. Tak pernah lelah berjuang tanah air bangkit kembali. Kau anugerah untuk
dengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah. Ya, bukan berarti kau mesti berubah. Cari seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Oh, bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Wow, gokil banget. Berikan tepuk tangan dong buat misalnya di rumah untuk Tirta Marta Band. Lagunya romantis banget sih. Aku dengerin ini rasanya senang banget sih. Aku merinding sih Van dengarnya. Setiap pesertanya tuh bener-bener menghayati banget. Apalagi yang main piano. Waduh, asik sendiri dia. Oke, tiba saatnya dengan hormat saya ingin mengundang Bapak Feviri untuk memberikan komentar terkait penampilan SMAK Tirta Marta Pondok Indah. Silakan Pak Feviri. Ya, kalau dari saya sih untuk aransemennya saya suka, terus lebih easy listening gitu. Saya sih gimana ya, enak sih bisa nikmatin, ritmenya juga bagus, terus udah gitu melodinya juga bagus, terus saya juga suara vokalnya saya juga suka karena unik ya untuk lagunya tuh berasa romantisnya gitu. Terus udah gitu mungkin catatan saya sih satu sih ya, untuk ritmenya mungkin ya, untuk beatnya. Tadi kan saya dengar kan itu kan mainnya kan pakai kahun. Nah, maksudnya alangkah lebih baiknya lagi tuh kalau misalnya ada kahun juga tapi ada shakernya juga atau ada tamborinnya juga gitu. Sebenarnya itu lebih bagus sih. Jadi berasa lebih dinamiknya, berasa lebih naik karena berasa sih kalau cuman kahun doang gitu dari awal sampai habis tuh lagunya gitu aja datar gitu. Cuman kalau ada shakernya atau ada tamborinnya atau ornamen perkusi lainnya tuh pasti bisa lebih berasa naiknya gitu dinamiknya. Tapi secara keseluruhan saya suka banget sih dengan aransemennya, komposisinya ini pasti yang aransemen kalau nggak gitaris pianis nih kayaknya. Ya jadi itu sih secara keseluruhan saya suka, itu aja sih paling. Catatannya paling itu aja sih untuk selanjutnya kalau aransemen mungkin ornamennya lebih ditambahin lagi khususnya untuk di perkusinya sih ya. Jadi
itu aja gitu. Ya, itu sih. Oke, terima kasih banyak Pak Fevri untuk komentarnya ya. Oke, Tirta, Marta, Ben. Gimana nih? Udah pernah perform kayak gini kayak secara virtual atau ini baru pertama kali yang kalian perform secara virtual kayak gini? Jadi sebenarnya band ini sih baru kebentuk bener-bener kayak H-7, H-seminggu sih. Bener, soalnya kita band ini kan terdiri dari anak kelas 3 sama anak kelas 1 kan. Nah, aku sendiri kan kelas 3 dan yang lain itu anak kelas 1 semua. Jadi kita kayak belum kenal gitu. Dan kita baru dapat pengumuman bandnya juga baru seminggu. Jadi kita belum bener-bener mentally prepared banget. Jadi ya kita berusaha untuk ngasih yang terbaik ya segini. Dan sebetulnya kita tuh nggak punya drummer. Jadi di band kami tuh nggak ada drummer. Jadi saya mencalonkan diri sebagai drummer gitu loh. Makanya kita cuma punya peralatan seadanya aja sih. Itu aja sih. Itu dari Wah, kami. keren banget. Mau lagi? Udah sih. Oke. Baru pertama kali udah kece banget ya, Van. Wah, keren banget. Aku mau nanya juga dong. Kendala apa saja yang dialami selama persiapan band ini? Ayo. Kalau kendala dari kami sih, karena kami belum terlalu kenal satu sama lain, kami berusaha untuk sebaik mungkin menyatukan ide-ide kami itu dengan baik. Jadi kayak kita kan gap-nya agak lumayan jauh gitu dari anak kelas 3 dan anak kelas 1 gitu. Jadi kita berusaha untuk mendekatkan diri, jadi menyatukan pikiran gitu loh. Terus kayak kita juga mikirin siapa yang akan rekaman pakai apa, terus yang mixing siapa, terus yang edit video siapa, itu sih kendalanya. Paling berat sih kendalanya rekamannya sih. Kalau ide gampang tersalurkannya sih. Udah itu aja. Oke, gitu ya. Oke, Nathan atau teman-teman yang lain ada yang punya pertanyaan untuk para juri mungkin? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu makasih banyak ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Oke, selanjutnya marilah kita sambut SMAK Penabur Gading Serpong untuk penampilan ketiga. Kau pahlawan ibu pertiwi, tak pernah takut melangkah pada negeri tersayang kembali, tak pernah lelah berjuang karena ayah kita kembali. Kau anugerah untuk Indonesia, kau anugerah untuk Indonesia, kau anugerah untuk Indonesia. Kamu membuat aku tersipu, membuatku malu-malu saat bersamamu, saat ku sapa dirimu. Kau merinding buluku, kau jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau sayang padaku. Mungkin rasanya rasa suka pada dirinya sejak pertama aku bertemu Facebook. Mengapa nomormu
Apa mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku hidup malu. Nanti aku follow Twittermu, aku tunggu di tweetmu agar aku tahu sukakah kamu kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu tuh buat aku tidur melulu. Mungkin Inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku hidup malu. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku hidup malu. Berikan dulu dong tepuk tangan yang paling meriah untuk Smack Gading Serpong. Jadi keren banget sih. Apalagi tadi pas bagian solonya tuh keren banget. Dari gitar, drummer, terus tadi yang vokalis solo, vokalis cowoknya ya, ada yang main trompet juga. Pokoknya keren banget deh. Tahu nggak sih, Van? Jujur aja ya, tadi waktu pertama kali kamu, kira ada Kiki Koboy Junior, ternyata beda orang, maaf. Kece banget, dari editing, lighting-nya sesuai tempo, lagunya enak, berasa banget vibes-nya, pokoknya top. Oke, sekarang waktunya kita mendengar komentar dari Bapak juri kita, yaitu Pak Pungki. Dipersilakan. Oke. Kasih aplaus dulu lagi, sekali lagi. Oke, keren banget ya. Saya sangat suka sekali dari setiap komposisi lagu, baik lagu wajib, baik lagu pilihan, kalian punya aransemen yang cukup bagus dan berisi ya. Khususnya di ini ya, apa namanya, gitar lead. Nah, gitar lead itu punya skill yang oke banget ya, oke banget. Nanti kalian sepertinya ini saya lihat dan saya perhatiin sempat tonton berapa kali, kalian punya tim ini kayaknya sering ketemu
pasti sering latihan karena chemistry-nya dapat sekali gitu ya. Chemistry-nya dapat sekali karena untuk membangun chemistry itu sangat sulit. Karena apa? Kalau mau bangun chemistry kalian harus sering ketemu, sering latihan. Nah, pasti itu dapat feel-nya seperti apa. Apalagi kayak tadi ada jamming solonya ya. Kalian bikin tutti, bikin apa namanya, singkup-singkupnya itu kompak. Ya, saya suka. Bagus sekali, itu sangat keren. Menurut saya sangat keren. Dan jangan lupa nih, terus dibangun, terus dilatih supaya skill kalian terus diasah ya. Apalagi saya juga dengar di acara ini juga kalian akan dapatkan voucher itu dari Sekolah Musik Kultura Mandatum dari Pak Simon kayaknya ya. Nanti mungkin kalau kalian berkesempatan mendapatkan voucher tersebut, pergunakan dengan baik supaya kalian bisa asah skill kalian juga. Oke, terima kasih. Hanya itu dan salam musik mantap banget untuk timnya Gading Serpong Penabur ya. Give applause sekali lagi, thank you. Mantap. Mantap, keren banget ya. Oke, terima kasih untuk komentarnya Pak Pungki. Oke, gue mau ngomong sama perwakilannya nih. Kira-kira ini lagunya siapa sih yang aransemen keren banget loh? Aku ngewakilin aja ya. Jadi untuk Palang Ibu Pertiwi itu aku sendiri yang aransemen. Jadi kayak misalnya ini harus dibawa kemana, di situ kira-kira singkop yang enak taruhnya di mana gitu, itu aku sendiri yang bikin. Kalau misalnya dari kamu, itu ada satu aransemen yang kita pakai, lupa sih itu dari siapa, kalau salah namanya Evan siapa gitu. Nah dari situ karena ya menurut kita aja itu kayak intronya yang masih agak kurang mewah gitu, jadinya kita bikin sendiri dari intro sama outro-nya. Terus kayak bagian-bagian solo gitu, itu keputusan dari aku sama Troy di sini ada. Jadi ya sebagian besar itu aku sama Troy yang. Oke, keren banget, aransemennya top pokoknya. Sebastian, kamu bisa kasih tips gak buat aku gimana cara aransemen lagu yang biar bagus pokoknya? Kasih tips dong. Cara aransemen yang bagus. Aku sama Ivan mau bikin solo nih. Kalau aransemen, terus ini sih harus banyak dengar lagu gitu. Jangan terlalu terpaku sama satu genre doang, harus dengar genre lain. Misalnya aku bisanya itu di pop sama rohani. Nah, gimana caranya itu kan kebanyakan itu kayak ada beberapa dari kita alirannya itu kayak nggak sama. Kayak misalnya pop doang atau metal atau rock gitu. Jadi gimana caranya itu bisa digabungin gitu, tapi nggak terlalu bentrok banget. Oke, jadi kuncinya itu kita dengerin genrenya jangan terpaku di satu doang lah ya. Kita harus dengerin banyak dan kita coba-coba kombinasi sampai dapet yang enak ya. Oke deh. Oke, kalian ada pertanyaan untuk para juri? Siapa aja? Dari kita nggak ada sih kayaknya. Ya deh, oke deh. Kalau gitu makasih banyak ya semua penabur Gading Serpong. Sukses selalu ya. Oke deh, sebelum kita melanjutkan ke peserta berikutnya, marilah kita saksikan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana dulu ya.
Kembali lagi bersama kami di acara Band Escalates Revival 2020. Sebelumnya, terima kasih kepada Mastermind yang telah menjadi sponsor acara ini. Bagi kalian yang ingin custom apapun, mulai dari baju, sweater, bahkan sampai masker, bisa cek nih di @mastermind.merchant. Kami juga ingin berterima kasih kepada The British Institute karena telah mensponsori acara Escalates Revival 2020. Nah, teman-teman semua, kalian yang mau ambil tes IELTS bisa banget ikut exam prep Future Start with TBI, Study English with the best. Terakhir, kami ingin berterima kasih kepada Kultura Mandatum Music School yang telah mensponsori acara Escalates. Kalau kalian ingin melatih vokal, atau bermain instrumen, atau hal-hal lainnya yang menyangkut musik, langsung saja daftarkan diri kalian di Kultura Mandatum Music School. Kultura Mandatum Music School merupakan sekolah musik profesional berstandar global. Oke deh, kita langsung saja ke penampilan peserta keempat. Marilah kita sambut Saint Peter.
Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Saint Peter. Wah, aku no comment sih, ini keren banget. Juga ya, walaupun mereka di rumah, mereka tetap mematuhi protokol yang ada loh. Mereka pakai masker semuanya. Gimana, Van, menurut kamu? Emang ya, penampilan mereka itu bikin everybody knew that they're here to compete and win. Keren banget ya pokoknya Saint Peter. Sekarang aku mau denger dong komentar dari Pak Simoni. Ya, Saint Peter ya, terima kasih. Udah perform bagus. Secara umum oke, bisa didengar musiknya ya, semangatnya kelihatan begitu ya. Groove-nya juga bagus, groove-groove-nya ya, seperti itu ya. Jadi secara umum oke. Pemain bassnya bagus ya, itu kelihatannya skill-nya cukup di atas rata-rata pemainnya. Nah, tapi kita ada sedikit saya kasih masukan. Kalau kita main band itu yang penting adalah sebetulnya kekuatan tim. Jadi band itu bukan solo performance. Jadi termasuk vokalis yang walaupun vokalisnya misalnya suaranya bagus sekali, tapi sebetulnya yang dibawa yang dinilai itu adalah band secara utuh. Jadi kita perlu berbagi peran, makanya itu penting sekali dan bagus sekali kalau kita bisa main band daripada kita solo performance, karena kita bisa berbagi peran dan itu akan berguna buat kita nanti di dalam masyarakat sebetulnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke Saint Peter. Nah, kekompakan bandnya perlu, mungkin saya nggak tahu apakah ini band baru terbentuk atau sudah lama begitu. Tetapi itu kekompakan perlu sekali, ekspresi bersama itu juga perlu begitu ya. Jadi jangan misalnya vokalisnya doang yang seru sendiri, yang lainnya sibuk dengan instrumennya masing-masing. Nah, itu juga menjadi penting. Jadi begitu kita memainkan musik yang indah, tentu di dalam industri performance yang dilihat mata juga penting gitu ya. Jadi ekspresi cara kita main, bergaya itu juga penting, sama pentingnya sama musik yang dimainkan. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi secara umum oke, bagus. Oke, terima kasih banyak untuk komentarnya Pak Simon. Aku mau nanya nih sama band dari Saint Peter. Ini personil-personilnya umur berapa sih? Kelas berapa? Semuanya kelas 12 atau beda-beda? Atau gimana? Campuran, Kak. Ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Oh gitu ya. Kalau gitu aku mau nanya dong buat yang kelas 12 nih. Kalau kelas 11 kan masih banyak waktu luang ya. Kalau kelas 12 sekarang kan udah banyak tugas-tugas, mungkin udah persiapan untuk kuliah. Kalian ngatur waktunya gimana sih biar bisa jadi sebagus ini? Yang kelas 12 siapa ya? Atau mungkin nggak ada ya perwakilan yang kelas Ada. Sorry. Oh, ada. Oke, silakan. Buat kelas 12 sih sebenarnya tugas juga nggak begitu banyak sih. Bisa lah diatur masih kalau buat latihan band ya. Waktunya juga cukup banyak, jadinya menurut kelas 12 bisa dikendalin lah. Masih. Oke, hebat banget ya kalian bisa ngeband kayak gini walaupun lumayan sibuk skala online. Oke, jadi untuk band dari Saint Peter, apakah ada pertanyaan untuk para juri? Tidak ada sepertinya ya? Ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas penampilannya yang kece banget. Sukses selalu dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Selanjutnya, penampilan kali ini berasal dari SMA Don Bosco 2. Mari kita saksikan Albert's Band. Demi sang negeri, kau bertaruhkan nyawamu. Demi sang bangsa, kau relakan hidupmu. Tanpa sayap, tanpa senjata, kau pahlawan, Ibu Pertiwi. Tak pernah takut
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak kini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjang di peluk asmara. Kau bersama dirimu terbebas dari nasabah dalam wanginya cita-cita dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di batas asmara, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubari tak semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya, perlahan dan pasti dan bukan melangkah menuju damai jiwa. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubari tak semudah ku sangka. Oh oh, yakin akan cintamu, yakinkan segalanya, dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa. Oh, oh, yeah. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Albert's Band. Wah, asik banget loh aransemennya, jadi pengen joget loh di sini. Aduh, ini bandnya isinya cowok semua, tapi nggak kalah keren sama band-band yang sebelumnya. Ini mungkin Albert's Band bisa jadi the next Cowboy Junior ya. Ya, pilihan lagunya juga unik banget sih ini. Ini dari sebelum aku lahir. Dan aku baru pertama kali loh ngedenger ini, dan kayaknya aku suka banget sama lagunya. Nanti kalau aku dengerin yang originalnya dan nggak sebagus kalian ini nih, pasti aku kecewa deh. Oke. Sekarang saya dengan hormat mengundang Pak Simon untuk memberikan komentar terkait penampilan Albert's Band. Ya, ini Albert Band ini yang kalian mainin itu waktu lagu yang saya mainin waktu SMA seumur kalian, gitu ya. Itu lagunya Faris RM kalau nggak salah ya. Itu ya, jadi saya jadi memori masa lalu begitu ya. Waktu rambut masih gondrong, sekarang udah nggak ada rambut. Oke, ya secara umum begini. Saya suka sekali sama kalian punya band karena sangat original dan simple dan sangat Indonesia, gitu ya. Simple banget, sangat Indonesia. Jadi lagunya nggak rumit, simple. Dia punya vokalisnya juga vokalis gaya band, begitu ya. Bukan, pokoknya ngeband banget lah, anak muda banget begitu ya. Nah, secara umum oke, performance-nya oke gitu ya. Nah, cuman saya akan sedikit kasih masukan juga untuk mengembangkan kalian begini. Kalau kita main band, terutama lagunya begitu ya, yang kalian agak sedikit kurang adalah kalian mau kemana? Mau ke rock, atau mau ke samba, atau mau ke Latin, atau mau groove, misalnya begitu. Nah itu blend-nya masih kurang pas tadi, gitu ya. Jadi rhythm dengan bass-nya agak sedikit kurang cocok. Gitu. Tapi kreatif
ya nggak apa-apa, namanya musik ya. Sebetulnya musik itu nggak ada benar salah. Yang ada enak nggak enak dia gitu. Ya jadi kalau kita mau coba ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa juga. Itu namanya kreativitas dan itu tidak boleh dihalangin kalau kreativitas ya. Cuma kan yang menghalangi kita, yang audiensnya dengarnya cocok nggak cocok gitu. Ya ini menarik. Karakter suara vokalnya itu dapat banget. Oke. Cuma memang perlu dikembangkan ya. Ini band baru ya, yang main. Ini Rafael bukan tadi yang nyanyi ya? Iya, Kak. Ya, Rafael ya. Oke ya, Rafael ya. Rafael terus dikembangin itu kamu punya karakter itu oke banget tuh suaranya tuh. Ya. Trisnadi yang main gitar. Iya, Pak. Saya main gitar. Bass. Ya, saya main bass. Ya, secara umum band kalian oke. Cuma band baru ya. Kelihatannya baru ya. Belum lama ya terbentuknya ya. Sudah lumayan sih, Pak. Udah lumayan ya. Ya, oke. Skillnya harus ditingkatin ya, skillnya harus dinaikin. Jadi jangan cuma hobi, karena gimana pun pemusik kalau kalian mau profesional nggak bisa pakai jalur hobi, harus sekolahan punya, harus belajar sungguh-sungguh baru bisa. Ya, begitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Simon untuk komentarnya. Ya, aku mau nanya nih untuk Alberts Band, boleh perwakilan yang jawab ya. Kenapa sih kamu milih lagu ini? Lagu Sakura dari Faris RM, bener kan? Iya. Unik banget loh. Kenapa sih bawa lagu ini? Sebetulnya sih kita kayak lagu ini tuh kita suka banget genre yang beneran nih. Tapi sama kita di aransemen ke genre yang baru. Jadi tambah unik. Gitu. Oke, sama jadi menurut kita kayak lagunya pas aja buat ini. Sebenarnya sih enaknya kalau di band kita, Kak, kita berempat itu sefrekuensi. Jadi kayak kita suka lagu-lagu zaman yang emang udah oldies banget kan, contohnya Sakura. Lalu karena kita berempat ini emang suka genre yang kayak jazz, terus ada sentuh-sentuhan funky-nya dan sebagainya, samba dan bossa, ya jadi kita ubah seperti itu. Oke, ini band kalian unik banget ya, suka genrenya bener-bener beda ya daripada yang lain, dan aku suka banget nih. Kalian sebutin dong, mungkin beberapa band favorit kalian aja gitu, yang bisa jadi mungkin inspirasi juga bagi peserta-peserta lain nanti ya, kalau mau dipakai. Banyak sih Kak sebetulnya band-band yang kita suka. Kalau bisa saya kasih satu contoh, apa ya, mungkin apa ya, banyak banget sih. Ada bandnya John Mayer segala. Habis gitu ada apa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Oke. Mantap gitu John Mayer ya berarti ya. Gimana? Kalau musisi selain John Mayer ada Michael Bublé. Yang musisi yang untuk kesimpulan lagu seperti itu udah jarang. Yang kita suka-suka seperti itu sih, Kak. Ya. Gitu. Michael Bublé ya. Berarti sama tuh kayak kesukaannya Ivan. Wah, jangan-jangan. Aduh, oke. Alberts Band, apakah ada pertanyaan mungkin untuk para juri? Tidak ada sih. Nggak ada? Iya. Dari Rafael mungkin mau tanya ke para juri? Pak. Cukup. Nggak ada ya? Cukup. Oke. Terima kasih atas penampilannya yang keren banget. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya ya. Oke, Kak, kasih, Kak. Kasih. Oke. Ya, kami akan melanjutkan segera setelah menyaksikan jeda pariwara dari sponsor kami. Terima kasih.
kembali sama saya Monik dan Ivan di acara S-Class Revival 2020 kali ini. Penampilan berikutnya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Consonance dari SMA IPK Puri. Demi sang negeri, mempertaruhkan nyawa. Demi sang bangsa, kau relakan hidup tanpa sayang, tanpa senjata. Kau pahlawan, ibu pertiwi, tak pernah takut melangkah agar negeri tersayang kembali. Tak pernah lelah berjuang karena bangkit kembali. Kau anugerah untuk Indonesia. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu, perhatikan setiap minggumu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Mataku tak dapat terlepas darimu, perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Oh, mungkinkah ini cinta?
Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Consonance. Wah, tadi videonya baru mulai ada botol hijau kecil. Waktu dilihat ternyata hand sanitizer. Wah, mantap. Ini bebas dari corona nih pasti nih. Udah dari videonya mulai tuh udah asik banget, udah pengen joget, aransemennya juga asik, suaranya bagus, personilnya keren-keren. Aduh, gimana menurut kamu, Van? Bener banget, dari awal lagu Wajib aja aku udah goyang-goyang loh. Terus tadi aku lihat juga tuh drummernya kayak asik banget ya main sendiri. Vibes-nya tuh dapat banget ke bawah sampai sini. Oke, sekarang aku akan mengundang Pak Pungki untuk memberikan komentar ya dari penampilan Consonance. Yes, mantap sekali penampilan kalian. Oke ya, di lagu Wajib dan lagu pilihannya oke banget. Cuman itu sedikit catatan buat si vokalisnya. Itu sebenarnya apa namanya, nyanyinya kurang lepas aja ya. Nyanyinya kurang lepas karena kalau kamunya nyanyinya bagus karena musiknya sudah oke nih. Musiknya udah mendukung. Nah, vokalisnya juga harus mendukung. Jadi kalau misalnya vokalisnya nyanyinya lepas, itu akan keluar namanya head voice, ya. Nah, kalau kamu tadi masih pakainya falsetto, ya. Jadi karena nada tinggi, ragu-ragu ambil jadi falsettonya yang keluar. Harusnya masih mampu itu di nada head voice ya. Jadi kamu harus latih lagi tuh di head voice-nya, bagus banget kalau kamu dapat head voice-nya. Terus apalagi nih? Aransemen yang cukup bagus ya, aransemen yang cukup bagus. Kalian punya variasi-variasi yang cukup kompak, karena untuk membuat seperti itu, apalagi dengan virtual seperti ini, mungkin banyak kesulitan yang harus kalian take ulang supaya dapatnya klop ya. Kalau misalnya langsung live, oke, mungkin masih oke ya, karena kita ini virtual mungkin kesulitannya masih pasti kalian hadapi ya. Untuk untuk drummernya juga tuh, drummernya sebenarnya mainnya oke. Mungkin karena pakai drum elektrik jadi feel-nya mungkin agak kurang dapat gitu ya. Tapi oke banget permainannya oke. Hanya perbedaan drumnya pakai drum elektrik mungkin di record seperti ini mau hasilnya dapatnya oke, jadi bisa ini ya pakai elektrik sudah oke banget sih. Terus apalagi nih catatannya nih, semuanya keren sih ya. Filler juga bagian-bagiannya kalian bisa isi. Jadi kalau dalam bermain band itu kita sebenarnya jangan asik sendiri, jangan akunya yang ditampilin ya, jangan akunya yang ditampilin, aku mau gede, aku mau ya, pokoknya seperti itu. Tapi kalau main band itu harus bisa membagi bagian-bagian part-part mana yang harus kita isi. Yang tadi sih oke banget, filler, ngisi brassnya oke, ya, lap-nya juga oke, drumnya oke. Jadi setiap bagian kalian bisa isi dengan baik seperti itu. Apalagi dicampur dengan clapping ya gitu ya. Kalian clapping begini itu oke, nilai plus banget itu ya, bagus banget. Overall sih semuanya bagus, rapi ya, rapi. Terus dilatih aja gitu aja sih ya. Bagus sekali untuk semua penampilan yang kalian tampilin, termasuk singkup. Nah, nanti misalkan dalam penampilan band atau penampilan lagu berikutnya itu nanti kalian harus perhatikan juga tuh. Harus perhatikan kira-kira perlu nggak variasi yang berlebihan, misalnya singkup terus. Jadi setiap lagu jangan dikasih singkup terus ya. Jadi agak sedikit di mana ya nantinya. Jadi setiap lagu jangan full singkup, jangan full variasi, tapi kita harus bawa flow lagunya itu harus bisa. Ya, jadi lagunya bisa menanjak gitu ya. Nah, kalau di lomba-lomba atau live band kalian kayak gini, itu yakin nanti orangnya bisa standing applause ya. Kalau kalian ya kasihnya yang seperti ini udah good banget. Oke, thank you.
Oke, terima kasih banyak Pak Pungki untuk komentarnya. Untuk consonants, aku mau nanya nih, kalau dilihat dari penampilannya sih ini kayaknya latihannya lama banget ya, karena keren banget. Kalau boleh tahu, berapa lama nih latihannya dan pernah bawain lagu apa aja selain lagu ini? Iya, jadi kita kalau latihan terakhir itu berapa ya, seminggu kalau nggak salah. Sebelumnya kita pernah bawain beberapa lagu. Kita pernah bawain That's What I Like. Itu kita puji Tuhan dapat juara 1 di UPH College, lomba band juga. Sebelum-sebelumnya kita juga pernah bawain beberapa lagu dari Isyana, dari Glenn juga pernah gitu. Oke, jadi ini bandnya udah lumayan lama ya, dan ada experience dengan lomba-lomba lainnya ya. Jadi tadi aku suka banget nih, medley itu tuh transisi dari lagu ke lagu tuh biasanya susah. Dan tadi kalian yang transisinya itu, you guys pulled it off, itu smooth banget. Jadi aku mau tanya nih, siapa sih yang ide utamanya gitu, kepalanya dari yang membuat aransemen lagu-lagu ini nih? Sorry, ini buat yang lagu wajib atau yang bebas? Untuk dua-duanya deh boleh, Jadi kalau misalnya untuk lagu wajib sendiri, sebenarnya kita clueless karena awalnya tuh kita emang pengen bikin pasti kita selalu mau kalau aransemen tuh pasti standing out, beda banget dari aslinya, tapi masih dapat originalnya tapi kayak ada ornamen-ornamen yang bedainnya. Nah itu sebenarnya kita waktu latihan kita brainstorming tapi kita clueless juga mau diapain lagunya. Jadi akhirnya even waktu kita ada jadi kita rencanain waktu itu 2 kali sesi latihan, ketemu bareng, tapi kayak ya masih di ruangan yang gede, jaga jarak, nggak kayak dulu masih asik gitu bisa di ruang musik sekolah, tapi kayak even sampai latihan sesi 2 yang terakhir pun kita masih belum ketemu final form dari lagu wajibnya ini mau digimanain setiap sectionnya, kayak even ritmenya pun belum jadi banget. Nah terus akhirnya kayak yaudah kita pulang masing-masing, terus kayak tiba-tiba aku kayak kepikiran buat beberapa interlude sama ritmenya, terus aku kasih tahu ke si Daniel karena emang kalau di band pertama selalu garis merahnya itu selalu aku sama Daniel yang bikin. Terus nanti baru buat kayak feelingnya kita yang penting feel-nya mau tahu mau dibawa kemana lagunya, kita tinggal kasih anak band karena kita udah percaya anak-anak band itu kayak basisnya, fillernya, gitarisnya udah tahu mau isian mana yang tepat, mana isian mana yang bagus buat ngebawa lagunya jadi naik sesuai sama keinginan kita gitu. Oke. Aku mau nanya nih satu lagi. Aku kan pianis tapi beda sama kalian udah pro, aku masih noob. Jadi aku mau nanya nih buat tadi yang main filler. Gimana sih tips-tips deh, kasih tips dong buat aku biar bisa ngembangin pianonya lebih lagi. Biar tambah jago deh pokoknya. Mungkin sih bisa ini sih, lihat referensi dari pemain-pemain musik yang emang udah profesional, misalnya kayak kalau tahu Agung Munte atau enggak Martin Syahaan gitu-gitu. Ya paling itu doang sih. Oke, nanti aku coba ya. Makasih buat tipsnya. Jadi, consonants, ada pertanyaan mungkin untuk para juri? Sepertinya tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih buat penampilannya. Oh, ada? Kalau ada. Kayak sekarang ini kan online ya. Berarti kan kita otomatis harus banyak mixing, editing gitu kan. Nah, menurut para juri nih, kalau misalnya mixing itu yang bagus tuh komposisinya kira-kira kayak gitu. Ya, kalau online begini ya, memang kalau virtual video sebenarnya bagusnya kalian harus pakai sound card ya. Harus pakai sound card untuk rekodnya per track. Ya, rekodnya harus per track, diambil per track satu-satu. Harus pertama itu guide dulu, kalian bikin guide ya. Bikin guide-nya dulu, guide-nya boleh gitar, boleh piano. Nanti setelah ada guide, baru musik yang lain, instrumen yang lain nyusul, terakhir vokal.
Nah, setelah itu baru kalian bisa ngebalancing dari keseluruhan itu, jadi suaranya harus balance. Jadi jangan ada yang kegedean, jangan nanti ada yang menonjol sedikit, kecuali nanti ada misalnya interlude-nya pakai lead ya. Nah, itu yang ditonjolin, jadi kalian bisa digedein volumenya pas lead. Nanti kalau pas sama lagi itu harus dibalancing lagi. Seperti itu ya. Memang harus pakai ini, harus pakai sound card yang lebih bagus, jadi hasilnya maksimal. Oke, seperti itu. Oke, sudah Pak Pungki. Oke, terima kasih banyak ya Pak Pungki untuk tips-tipsnya, biar aku sama Ivan juga bisa praktekin nih di rumah. Nah, terima kasih untuk Consonance atas penampilannya yang sangat keren. Good luck selalu, sampai ketemu. Oke, sedih banget nih Mon. Ini adalah penampilan terakhir kita pada hari ini. Tapi katanya sih save the best for the last ya. Jadi coba kita buktikan. Mari kita persembahkan The Forbidden Band dari SMA Bellarminus Menteng. Demi sang negeri, kau pertaruhkan nyawamu. Demi sang bangsa, kau relakan hidupmu. Tanpa sayap, tanpa senjata, kau pahlawan, ibu pertiwi. Tak pernah takut melangkah, agar negeri tersenyum kembali. Tak pernah lelah berjuang, tanah air bangkit kembali. Kau anugerah untuk Indonesia. merebahkan cinta. Jika kau inginkan diriku, bawalah diriku. Sejenak aku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku.
mataku menatapku tajam. Di sini di dalam dadaku ada getar lugu tak sebut. Dia menjerat hatiku menatapku tajam. Ku akui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. You are my treasure, you are my treasure, you are my treasure. Yeah, you are my treasure, you are my treasure. Oh, oh, oh. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure you. Pretty girl, you should be smiling. Girl like you should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. Oh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Oh, 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 girl, I'm gonna show you that you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure you. Wow, berikan dulu dong tepuk tangan yang paling meriah untuk The Forbidden Band dari SMA Bellarminus Menteng. Keren banget ya pokoknya. Ini editor berkelas ya emang. Dari lagu wajib juga udah keren banget. Ada pakai efek-efek shadow gitu ya, pakai bendera Indonesia di belakangnya, musisinya di belakang lagi main. Terus lagu-lagu yang pilihannya juga keren banget, top banget. Gimana menurut lo, Mon? Wah, aku suka banget sih sama aransemen lagunya. Terus medley-nya juga halus. Ya ampun, berasa banget vibes-nya sampai sini. Asik banget juga editingnya. Itu kayak nonton official music video. Wah, beber top deh. Emang ya, kalau jadi MC kayak gini tuh nggak sia-sia. Bisa ngeliat banyak sekali penampilan yang sangat luar biasa. Oke, tiba saatnya saya dengan hormat mengundang Pak Peviri untuk memberikan komentar terkait penampilan dari The Forbidden Band. Ya, saya suka sama aransemennya. Pas pertama kali saya dengar, itu tuh udah rasanya tuh udah goyang gini, enak gitu. Terus apa ya? Di lagu pertama itu saya suka tiba-tiba ada nada kalipsonya, ada ritme kalipsonya itu mungkin maksudnya kayak ini kali ya, agak ke Papua gitu ya. Karena dia tak itu kan agak kalipso gitu kan. Nah, itu saya suka tuh. Jadi tiba-tiba ada ornamen lain gitu, tiba-tiba ada aransemen yang lain, itu yang bikin unik sebenarnya. Terus di lagu kedua ini medley-nya juga bagus, rapi. Sebenarnya intinya kalau dari saya aransemennya semuanya sih rapi sih. Cara mainnya rapi, komposisi bagus, dan cara mainnya juga rapi. Kalau buat saya sih yang terpenting memang kalau main band itu sih rapi. Kalau misalnya percuma punya skill yang bagus gitu, tapi mainnya nggak rapi juga percuma sih. Jadi kalau menurut saya cukup rapih banget, dan saya suka, groove-nya juga enak. Tapi catatan saya satu sih, khususnya untuk penyanyinya. Nah, ini vokalisnya, musiknya udah bagus, udah nge-groove, tapi vokalisnya masih kurang nge-groove nyanyinya. Jadi kayak kurang, gimana ya, groove lah. Pokoknya feel-nya kurang. Jadi sebenarnya kalau misalnya lebih bisa groove lagi, dapat gitu.
ketukan-ketukan itu harus diperhatiin gitu. Jadi jangan semua apa namanya legato panjang gitu. Jadi harus ada ininya staccatonya gitu. Jadi itu groove-nya jadi biar dapet gitu. Terus udah gitu kan saya juga biasa main di reguleran, wedding apa segala macam gitu kan. Biasa kalau bawain lagu Treasure itu tuh ada singer ya biasanya. Nah sebenarnya pemusik yang lain sebenarnya bisa sih jadi backing vokal juga harus ya gitu kan. Ya, jadi biar ngeramein gitu. Sebenarnya karena saya ngelihatnya kopong aja gitu, nggak ada backing vokalnya, kayaknya gimana ya, kosong gitu. Tapi bagus gitu, tetap bagus gitu. Untungnya musiknya nge-covernya bagus dan saya suka banget. Pokoknya keren banget sih kalau dari saya gitu. Itu aja. Oke, makasih banyak Kak Beveri ya untuk komentarnya. Dan aku setuju sih, ini emang keren banget ya. Oke, aku mau nanya dulu dong untuk The Forbidden Band. Kira-kira apa sih planning kalian untuk kedepannya band ini bakal dibawa kemana nih? Ya, pertama-tama saya mau ngucapin selamat sore dulu buat teman-teman sekalian dan kepada para juri. Saya mewakili teman-teman saya dari Forbidden Band. Ya, untuk planning kedepannya sih jujur kita masih belum tahu. Tapi kita punya cita-cita dari dulu untuk terjun di profesional bareng nih, entah bisa jadi kita main reguleran di cafe, wedding dan lain-lainnya. Karena band ini udah dibentuk dari 3 tahun yang lalu. Kita dari kelas 10 udah ngeband bareng, kecuali vokalisnya nih. Vokalisnya itu anak baru. Ketika kita sekarang kelas 12, vokalisnya kelas 10. Dan belum pernah ketemu sama sekali. Terus kebetulan vokalisnya ini juga ngikut paduan suara dan kata guru paduan suaranya dia bagus nyanyinya, kita langsung tarik ke band. Gak pernah ketemu sebelumnya, dia gak pernah ngeband sebelumnya, kita langsung ajak untuk ngeband bareng ya. Dan ya semoga sih kita bisa profesional bareng dan bisa berkarya bersama sih. Itu sih planning kita sih. Oke, jadi usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Jadi dari pengalaman bisa sampai titik ini tuh bener top banget. Nah, untuk Alvin, aku juga mau nanya nih, kalau misal dapet kesempatan untuk perform lagi, kira-kira mau bawain lagu apa sih nih band? Sama mau kira-kira genrenya apa nih? Kalau lagu sih kita sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Maksudnya kayak lagu ini ya karena kita moodnya lagi di situ gitu loh. Kita suka kebetulan 3 lagu ini, Okasi, Hanya Memuji, Treasure, dan kita merasa kita harus buat groove yang enak banget. Dan ya akhirnya ide itu muncul, kita diskusi bareng coach kita juga, namanya Rio Jose, dia profesional juga di musik. Dan ya kalau kita mau bawain manggung gitu ya, waktu itu offline kan, sekarang online, dan setiap kali kita mau manggung kita selalu tukar pendapat dulu. Kita kira-kira nih mood yang enak untuk bawa di panggung tuh apa. Karena kita harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan penonton kan. Pokoknya prinsip kita adalah kita harus membawa semuanya ikut menikmati lagu kita yang kita bawakan. Jangan hanya yang penting kita tampil, tapi ternyata penontonnya itu belum tentu menikmati apa yang kita bawakan sih, gitu sih. Oke, makasih banyak Alvin. Sekarang mungkin Alvin atau mungkin teman-teman yang lainnya juga ada pertanyaan untuk para juri. Mungkin saya mau nanya satu hal sih. Saya mau minta masukan sama salah satu dari juri. Gimana caranya untuk kita bisa mulai berkarya dari bawah nih? Kita kan masih anak SMA semuanya, dan gimana caranya supaya kita bisa ya berkarya dari nol banget sampai ya mungkin bisa kayak seperti salah satu juri yang udah profesional juga main di wedding dan cafe kayak gitu. Oke. Nah ini saya juga mau kasih masukan karena saya tertarik sih sama pemikiran kalian karena mau masuk ke jalur profesional gitu kan. Nah,
Kalau misalnya untuk masalah kalian mau bangun band ini dari nol gitu. Sebenarnya kalau mau dari nol enggak juga sih, karena kalian udah punya basic yang bagus, dan kalian juga pemikiran kalian juga udah cukup matang, dewasa sih untuk ukuran anak SMA ya. Saya juga SMA sama seperti kalian gitu, punya pemikiran gimana ya caranya mau ngeband gitu kan. Sebenarnya gini sih, kalian harus banyak, kalau misalnya ke depannya mau jadi pemain reguler, jadi pemain wedding atau semacamnya, tapi sebenarnya nggak hanya berhenti sampai di situ. Suatu saat kalian juga akan menjadi session player untuk artis-artis. Suatu saat akan ke situ arahnya. Nah, kalau menurut saya, kalian harus sering banyak dengar lagu, sering banyak dengar musisi-musisi, terus sering banyak dengar aransemen, komposisi-komposisi tertentu gitu. Pokoknya intinya jangan pernah mengotak-ngotakan aransemen. Jadi apapun komposisinya kalian harus dengar, mau itu jazz, mau itu pop, mau itu dangdut, mau itu apapun kayak, sekalipun itu koplo ya. Meskipun kadang kan kalau kita berpikir kita nggak suka gitu sama musik kayak gitu. Nah, jangan pernah berpikir seperti itu, jangan pernah berpikir seperti gue nggak suka sama lagu ini, nggak usah deh bawain lagu kayak gini. No, kita harus semua genre kita harus pelajari gitu. Itu benar-benar yang namanya musisi profesional. Musisi profesional seperti itu, jadi nggak mengotak-ngotakan aransemen. Nah, terus udah gitu, kedepannya kalian juga harus banyak sering latihan. Kayak tadi kan kamu baru bilang kan vokalisnya baru, oh ya ternyata saya maksudnya baru tahu, karena beda banget sih memang vokalisnya agak jomplang sama band kalian. Band kalian tuh udah bagus banget. Buat main di reguleran yang kecil-kecil pun aja kalian juga udah bagus gitu. Main di wedding aja juga udah bagus, tinggal dibina aja gitu kan. Tapi vokalisnya memang groove-nya agak kurang. Nah, mungkin saran saya, ya kalian harus sering banyak latihan sama vokalisnya, kasih masukan, terus kasih juga referensi untuk vokalis. Misalnya kamu lagi suka musik apa gitu, nah kamu kasih tahu ke vokalisnya, coba deh lu pelajarin ini, lu lihat cara mereka nyanyi seperti apa, nyari seperti gimana gitu, nanti kan. Nah terus udah gitu kalian juga harus bisa backing vokal juga sebisa mungkin. Jadi supaya lebih berwarna musik ya gitu. Itu kalau di reguleran seperti itu, kalau di wedding seperti itu. Kalau arahnya mau ke situ, bagus banget sih. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi intinya saya suka sih sama pemikirannya. Bagus, keren. Makasih ya, Pak. Ya. Oke, makasih banyak ya Kak Beveri untuk feedback-nya. Makasih juga untuk Forbidden Band. Semangat selalu. Semoga cita-cita kalian ke depannya bakal terwujud ya. Semangat juga untuk vokalisnya ya. Oke, kalau gitu, sebelum kita menutup acara ini, kita saksikan dahulu jeda pariwara berikut. Selamat datang kembali di acara Band Escalate Revival 2020. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dana. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dana karena telah mensponsori acara hari ini. Nah, dengan Dana, sekarang kalian bisa asuransi gadget cuma dengan Rp25.000 loh. Escalate Revival juga disponsori oleh Permaisuri. Permaisuri kini hadir di Sunter bagi kamu yang ada di Jakarta Utara. Jangan lupa cek IG-nya di @sunterpermaisuri. Dan yang terakhir, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Indomile, Petro-Canada, Beyond Today's Standards. Tanpa bantuan dari Indomile, Escalate tidak akan bisa berjalan dengan lancar.
Oke, sayangnya sekarang kita telah mencapai ke penghujung acara. Kami selaku panitia Esclays Revival, terkhususnya panitia band, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua juri, peserta, pendamping, dan tentunya semua penonton yang setia mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami juga ingin minta maaf bila ada kesalahan kata yang telah menyinggung teman-teman sekalian. Tentunya hal tersebut tidak kami lakukan dengan sengaja dan dengan maksud tertentu. Dengan begitu, lomba band telah berakhir. Izinkan saya untuk menutup acara ini dengan sebuah pantun. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Sampai di sini saja acara kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Asik. Esclays Revival 2020? Yakin, pasti bisa!